Udah guys, kembali lagi dengan saya Andi dari channel Komputeratik. Pada video kali ini saya akan review sebuah handphone dari Infinix yaitu Hot 60 Pro Plus. Handphone ini memiliki keistimewaan di desainnya yang tipis, layarnya AMOLED, serta berbentuk lengkung. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita melihat bagaimana bentuk dan spesifikasi dari handphone ini. Oke guys, di sini saya akan review HP Infinix Hot 60 Pro Plus. Di sini saya baru saja membeli HP ini di kota saya melalui GoSend. Ya, di sini kalian bisa lihat HP-nya terbungkus dengan rapi. Kita akan unboxing dulu ya sebelum kita mereview HP-nya. Oke, di sini kondisi packingnya lumayan rapi. Walaupun dikirim hanya melalui GoSend ya guys, dalam satu kota, tapi dibungkus dengan rapi seperti ini. Oke, langsung saja saya ambil alatnya untuk men-unboxing dari packaging ini. Oke, langsung saja saya coba gunting. Nah, ini dia HP-nya. Saya singkirkan dulu packagingnya ya guys. Singkirkan, kemudian saya sedikit rapikan sisa-sisa pembukaan bungkusnya. Nah, di sini HP ini saya beli seharga, sebenarnya saya beli di harga 2390.000 ya guys. Tapi ada diskon dari vouchernya Tokopedia dan voucher dari toko yang menjual HP ini. Sebenarnya secara normal HP ini dijual dengan harga 2658, tapi karena ada voucher jadi bisa dapat lebih murah. Kalian bisa tulis juga guys, jika kalian beli kalian dapat di harga berapa. Oke, ini adalah penampakan HP-nya, kotaknya. Di bagian depan terdapat mereknya yaitu Infinix, dan kayaknya ini kolaborasi dengan GKT48. Dan untuk seri dari HP-nya itu kalian bisa lihat Hot 60 Pro Plus dengan ketebalan 5,95 mm. Jadi dia itu nggak sampai 6 mm ya guys. Oke, ini bagian depannya. Kemudian terlihat di sini tagline-nya New Slim Record Define. Yang kalau bisa kita gambarkan itu HP-nya kelihatannya lebih tipis daripada HP umumnya. Kemudian ada Infinix AI Phone. Ya, mungkin ada fitur-fitur AI yang disematkan di HP ini. Kemudian di sini ada 60 yang menggambarkan bahwasanya Hot seri 60 ya guys. Nah, untuk memorinya atau RAM-nya kita di sini membeli yang kapasitas RAM 8 GB, dan 8 GB plus ini sebenarnya nggak begitu pengaruh ya guys. Ibarat hanya gimmick saja biar kelihatan besar, yaitu 16 GB. Pada dasarnya hanya 8 GB saja. Untuk internalnya itu terdapat 256 GB yang saya rasa sudah cukup ya. Terdapat juga sebenarnya seri yang 128 GB-nya, namun saya ambil yang 256 GB aja karena selisih harganya beda tipis saja guys, sekitar 200.000 lah, 200.000 kecil. Oke, selanjutnya ini ada sensor yang digunakan untuk kamera HP ini yaitu Sony IMX882. Kemudian kita bisa akses fingerprint melalui layar karena HP ini juga sudah disematkan layar AMOLED ya guys. Oke, untuk soundnya, suaranya, speakernya Infinix menyematkan sound by JBL di HP ini. Oke, ini adalah bagian depannya. Kemudian di bagian sampingnya seperti ini hanya ada merek Hot 60 Plus-nya. Kemudian Beautiful Beast tipis tapi sadis. Wow. Oke, di bagian atasnya hanya Infinix dan GKT. Nah, ini bagian belakang spesifikasi lebih detailnya dari HP ini. Nah, di sini juga sudah dijelaskan tadi tebalnya itu sekitar 5,95 mm. Kemudian untuk baterainya di 5160 mAh, 5000 lebih sedikit lah guys daripada HP-HP yang ada di pasaran. Biasanya minimal dia 5000, tapi ini dilebihin sedikit. Untuk layarnya itu sudah AMOLED. Yang kita tahu sendiri layar AMOLED itu sudah lumayan enak ya guys, dipandang di mata, warnanya bagus. Kemudian untuk refresh rate-nya di 144 Hz dan model layarnya itu curve guys, lembung.
lengkung seperti HP-HP Samsung yang dulu-dulu ya guys, flagshipnya Samsung, seperti HP Samsung yang seri 6S, 6S Plus gitu ya guys ya kira-kira ya. Kemudian untuk chipsetnya dia itu pakai MediaTek Helio G200. Nah, Infinix juga mengklaim untuk chipsetnya ini, HP ini bisa lancar dipakai hingga 5 tahun ke depan. Oke, nanti kita buktikan saja apakah sampai 5 tahun bakalan lancar atau di seri sebelum 5 tahun kita udah butuh upgrade ya guys. Kemudian di sini ada, kita bisa lihat ada sensornya Sony IMX882 dengan resolusi 50 megapiksel dan terdapat juga Infinix AI pada HP ini. Oke, ini adalah spesifikasi selanjutnya. Saya bacakan sedikit ya guys. Prosesornya itu Helio G200, kemudian networknya itu sampai dengan 4G, kemudian OS-nya itu OS Android 15, kemudian NFC support, dan NFC-nya ini saya baca di Google ya guys, di GSM Arena, bahwasanya NFC-nya ini cuma hanya untuk transfer data, tidak untuk pembayaran gitu guys. Nah, di sini saya pakai memori yang 256 GB, kemudian kamera depannya itu ada 13 megapiksel. Oke, gitu-gitulah kira-kira ya guys. Langsung saja ya, kita buka aja apa yang ada di dalam kotak ini. Oke, kita lihat bagaimana ya guys yang bisa kita congkel. Oke, ini aja kayaknya ya. Wow, ini segelnya bagus banget guys, dapet ya. Atau alat saya nih yang kurang canggih untuk melotekin si apanya nih, si wrappingnya nih. Oke, sudah dapat. Kita buka saja pelan-pelan. Oke, saya singkirkan saja, saya letakin seperti ini guys. Selanjutnya kita akan melihat apa yang ada di dalamnya. Saya cukup penasaran apa yang akan kita dapatkan dari si box Infinix Hot 60 Pro Plus ini. Oke, saya buka aja seperti ini. Sepertinya dia ikut desain iPhone ya guys. Di bagian packagingnya ini, kita tarik aja, dia akan terbuka secara pelan. Oke, ini dia tampilan awalnya, bagian atas, dan apa kita yang akan dapatkan di dalam kotak ini. Oke, yang pertama kita bisa lihat ini adalah anti gores. Anti goresnya ini kaca ya guys. Nanti kita bisa pasang aja secara sendiri, atau jika kita tidak pandai memasangnya, kita bisa cari bantuan teman-teman yang mungkin udah pro dalam pemasangan anti gores si layar HP. Oke, saya taruh sini dulu. Kemudian ini dia HP-nya. Wow, ada tulisan yang sebenarnya mirip-mirip dengan di packaging kotaknya tadi ya guys. Tapi di sini ada terlihat Corning Gorilla Glass yang digunakan pada layar HP ini. Oke, kalian bisa lihat sendiri, fast charging juga 45 watt. Oke, ini dia penampakan HP-nya. Saya geser dulu ya guys, kita lihat dulu apa aja yang ada di dalamnya. Kemudian kita buka kotaknya. Kita dapat kartu SmartFriend dengan kuota 792 GB selama 24 bulan, 2 tahun guys. Lumayan ya untuk internetan pakai kartu ini ya. Nanti kita pakai aja daripada kita buang mubazir. Kemudian wow, license by Qualcomm. Kayaknya ini dilisensi oleh Qualcomm ya guys, chipset si HP ini. Ini adalah buku panduan manualnya, nanti saya bisa baca-baca aja. Mantau dibutuhkan ya guys, saya baca nanti. Kemudian ini apa ya? Ini kayaknya screen protector ya, biar nggak lecet HP-nya. Kemudian apa guys? Wow, ini hard case-nya guys. Nanti kita bisa pakai dan kita pasang ke HP-nya. Lumayan ya, dapat yang seperti ini. HP-nya murah, dapat juga lagi si hard case. Dan ini dia charger. Kita bisa lihat charger yang kita dapatkan itu di 45 watt. Oh, sesuai dengan spesifikasi maksimal dari si baterainya ya guys. Jadi kita dikasih charger juga secara maksimal agar kita dapat mengisi dayanya juga maksimal. Seperti ini. Wah, lumayan nih. Biasanya ada juga sebagian HP itu yang maksimalnya misalnya di 50 watt, cuman chargernya hanya dikasih 18 watt, 20 watt. Seperti HP saya ini dulu guys. Ya. Malah ini nggak ada charger sama sekali dulu nih. Si Narzo 50A Prime ini mau saya ganti.
Oke, ini dia chargernya, fast charging. Oke, kita lihat lagi yang kita dapatkan di dalamnya. Nah, ini dia kabel data atau kabel yang akan kita gunakan untuk ngecas. Type C ya guys. Oke, udah Type C. Kemudian apalagi ada di dalamnya? SIM. Oh, ada SIM ejector guys. Kita akan gunakan untuk melihat SIM tray-nya ada apa di dalamnya, kombinasi SIM tray yang bagaimana yang ada. Oke, kita coba masukin dulu ya guys beberapa komponen yang belum kita butuhkan, kita simpan saja ya. Oke, ini dia HP-nya. Wow, tipis banget ya guys, sesuai dibilang di desainnya di awal di bagian depan kotaknya. Ini HP hanya 5,95 mm, memang tipis banget guys. Salah satu selera saya ya ketika membeli HP itu biasanya saya beli yang desainnya memang minimalis, tipis, saya suka. Seperti Narzo 50A Prime ini. Ini juga lumayan tipis guys. Makanya kemarin saya tertarik untuk membeli HP ini. Dan ternyata ini lebih tipis lagi. Kalian bisa lihat. Wow, ini menarik guys. Di zaman yang seperti sekarang ini baterainya udah gede tapi bisa bikin desain HP yang tipis kayak gini. Oke, kita buka aja ya guys. Gimana ya cara buka? Kita main sorong-sorong aja nih. Itu ada yang diklotekin nggak? Kayaknya kita paksa sorong aja deh guys. Nah, ini dia. Wow. Ini dia HP-nya. Wow, kecil banget guys. Tipis seperti ini. Desainnya menarik ya. Ini kayak kalau teringat dulu HP dulu lah ya. Ketika saya membeli HP ini nih, tuh harga segini, HP model begini nih biasanya di kelas mid range, harga 5 sampai 6 jutaan. Tapi hari ini di 2025 kita bisa mendapatkan desain HP yang sebagus ini. Wow, kita bisa lihat di depannya ini ada layar ya, sekitar 6,7 inci HP-nya. Kemudian di sini ada kamera depan. Modelnya kita belum tahu juga, sepertinya ini model yang titik gitu ya guys, bukan yang model poni, sepertinya model titik. Kemudian di ujung setiap layarnya itu modelnya curve, jadi enak digenggam di tangan guys. Seperti ini, jadi tangan kita itu nggak berasa sakit. Sangat berbeda seperti HP saya yang dulu ini ujung-ujungnya runcing banget. Dan di ujung layarnya itu juga tidak terlalu melengkung. Oke, ini bagian layarnya. Kemudian kita lihat di bagian samping itu ada power button, kemudian ada tombol volume up dan volume down, ini di bagian sisi kanan ya guys. Kemudian untuk di bagian atasnya dia ada speaker seperti ini, dan speakernya ini diklaim oleh Infinix yaitu menggunakan JBL. Jadi nanti kita bisa saksikan aja, kita bisa nikmati gimana suara yang bisa dihasilkan dari HP ini. Nah, untuk di bagian sini juga ada mikrofon. Kemudian untuk di bagian kirinya tidak ada apa-apa ya guys, kosong aja seperti ini, kosong dia. Oke, untuk di bagian bawahnya, nah ini sepertinya agak rame di bagian bawahnya ini. Di bagian bawah ini ada speaker lagi, kemudian port USB Type C untuk kita gunakan untuk ngecas. Oke, dan ini ada mikrofon lagi dan SIM tray-nya ada di bagian ini. Oke, ini dia. Untuk bagian 8 itu terdapat 3 kombinasi kamera ya guys. Tapi yang sebenarnya itu yang berfungsi hanya satu kamera saja, yaitu yang kamera utamanya ini 50 megapiksel. Untuk bagian ini sepertinya ini hanya sensor. Kemudian di bagian sini ada infrared blaster ya, yang bisa kita gunakan untuk mengontrol alat elektronik yang bisa kita sesuaikan frekuensinya. Dan di sini ada sebuah LED flash. Wow. Nah, di sini saya ambil yang warna silver ya guys. Sebenarnya ada banyak varian warnanya, ada warna green, black, silver, dan lain-lain. Kalian bisa cek aja nanti, atau saya akan berikan warnanya di deskripsi ya, warna-warnanya. Karena di sini saya hanya bisa memilih 2 warna. Yang sebelumnya yang kayak warna pink gitu guys, dan warna silver ini. Jadi saya ambil silver aja, karena ini lebih umum, daripada saya harus mengambil warna pink yang cewek banget ya guys. Jadi saya ambil aja yang warna netral seperti ini. Ini ada stiker dari Infinix-nya yang kalian bisa lihat, ada spesifikasinya 8 GB RAM dan 256 GB internal storage-nya. Oke, wow, tipis banget ya guys. Menarik sih ini, keren.
Keren banget, Infinix bisa buat HP setipis ini, tapi baterainya itu lumayan gede di 5100 sekian tadi guys. Wow. Oke, ini aja tampilannya. Selanjutnya saya penasaran, kita akan coba hidupkan saja. Atau kita cek dulu aja ya guys. SIM tray-nya itu pakai yang gimana kombinasinya? Apakah bisa dual SIM atau plus ini dia, plus memori ya? Kita lihat saja apa yang disediakan. Oh, ternyata guys, kita hanya disediakan SIM tray untuk dual SIM-nya aja, SIM 1 dan SIM 2. Untuk memory card sepertinya udah tidak lagi dibutuhkan oleh HP ini, sehingga Infinix tidak menyediakannya lagi. Oke lah guys, aman ya, 256 GB saya rasa udah cukup, nggak perlu lagi ekspansi storage. Oke, saya masukin lagi ya SIM tray-nya. Oke, selanjutnya kita hidupkan aja HP-nya. Oke, bismillah, kita lihat. Oke, wow, inilah tampilan depannya seperti ini. Infinix powered by Android. Android yang digunakan juga udah Android yang versi tinggi ya guys, Android 15. Dan ini dia, wow, X Infinix. X-nya itu seperti logonya X-nya Twitter ya guys, X gitu ya, hitam ya kan. Nah, ini adalah screen loadingnya, kita tunggu saja. Oke, ini adalah halaman setupnya, halaman awal dari si HP ini. Ini kayaknya dalam berbagai bahasa ya guys. Kita coba tap to setting atau langsung saja seperti ini. Kita next dan kita pilih bahasanya. Karena kita di sini di Indonesia, kita pilih saja bahasa Indonesia. Tapi bentar guys, setelah dihidupkan, wow, ternyata bezelnya ini lumayan tipis loh guys. Tipis nih, kalian bisa lihat rasionya di antara sudut atau di setiap sisi itu nggak jauh beda dengan yang di bawah. Kadang-kadang ada HP yang memang dianya di atas tipis, kanan tipis, bawahnya tebal, tapi ini lumayan guys, atas tipis, bawah tipis, kayak HP mahal tapi murah gitu. Wow. Oke, selanjutnya kita langsung aja ya, kita setup, pilih bahasa Indonesia, kemudian negara kita di Indonesia. Berikutnya kemudian lewati dulu ya, karena nanti saya masukin aja SIM-nya, kita lewatin dulu, kita setup ke WiFi aja dulu ya. Oke, sebentar, saya masukkan password WiFi-nya. Oke, internetnya sudah saya hubungkan, kemudian saya pilih berikutnya, ini adalah syarat ketentuannya, kita checklist saja, kemudian pilih berikutnya. Oke, menyiapkan ponsel. Oke, saya akan pause dulu video ini ya guys. Saya akan setting dulu HP-nya. Oke, setelah saya setting akunnya dan login ke HP ini adalah tampilan awal dari si desktopnya Infinix Hot 60 Pro Plus ini. Nah, ini wallpapernya unik ya guys. Ternyata ini wallpaper karena memang dia kolaborasi dengan JKT48. Wallpapernya pun ternyata JKT48. Wah, cantik ya guys, dua orang ini. Saya tidak tahu juga siapa sih sebenarnya di foto ini karena saya nggak mengikutinya, tapi ini lumayan kolaborasi yang lumayan memikat fans-fansnya JKT48. Wow, selain HP-nya yang cantik, ternyata wallpapernya juga cantik guys. Oke, ini adalah tampilan awalnya. Saya coba setup dulu ya. Setup apa ini? Setup wallpapernya saya coba lihat-lihat dulu apa aja yang tersedia wallpapernya. Nah, ini ada wallpaper statis 21 seperti ini, bisa ganti-ganti ya guys. Ternyata lumayan banyak, ada hewan-hewan, ada pemandangan, ada gambar-gambar abstrak seperti ini, dan juga wallpaper dari si JKT-nya. Nah, saya pilih yang ini aja guys, kayaknya oke nih, full color ya. Cakep. Wow, cakep guys. AMOLED ini ternyata cantik banget deh guys. Untuk resolusi dari layarnya ini saya baca di di GSM Arena itu Full HD plus atau mengarah ke ini ya guys, ke ke 2K, tapi sebenarnya ini katanya saya lihat sepertinya tidak 2K, tapi nanti kita buktikan aja. Kita setting dulu di wallpapernya ini, keduanya ya guys, pakai wallpaper si burung ini. Oke, sebentar, saya tunggu, dia sedang mengatur. Oke, sudah. Wow, ini dia.
Wallpapernya sudah saya ganti. Oke, sebentar ya guys, saya akan install aplikasi dulu untuk mengulik, dan saya ulik sebentar apa aja yang kita bisa lihat dari HP ini. Oke, ini dia, saya telah pasangi anti gores di depan layar ini. Kalian bisa lihat seperti ini ya. Dan saya juga pasangkan casing bawaan dari HP-nya. Nah, kalian bisa lihat anti goresnya ini meninggalkan sedikit jejak sidik jari ya guys, seperti ini. Jadi kalau dilihat, ini nampak nggak? Dilihat dari samping itu ada sidik jari kita ketika telah menggunakan HP ini. Tapi tidak masalah, kita rajin-rajin aja membersihkannya agar HP ini terlihat lebih kinclong. Selanjutnya kita akan coba fingerprint display-nya guys. Saya sudah daftarkan jari saya di sini. Dan seperti ini, fingerprint-nya lumayan fast respon. Tapi jika kondisi layarnya mati seperti ini, dan tombol fingerprint-nya kita tunggu hilang ya guys, kita akan lihat responnya. Nah, seperti ini, jika sudah hilang, kita akan lihat responnya. Lumayan cepat juga. Oke, coba lagi. Lumayan cepat juga. Namun terkadang memang setelah sekian lama tidak dihidupkan ya guys, atau tidak aktif layarnya, kita coba fingerprint-nya ini agak delay. Seperti itu, tapi tidak masalah. Untuk saat ini dia memang lumayan fast respon. Untuk kecerahan layarnya, ini di dalam ruangan saya fullkan saja seperti ini. Wow, terang banget ya guys. Lumayan terang di layar AMOLED-nya ini, di kecerahan 1600 nits. Kalian bisa lihat. Sampai tidak terlihat ya di kamera saya ini. Tapi di aslinya ini terang banget guys. Cakep. Seperti ini ya. Inilah kualitas kecerahan layar dari HP ini. Bezelnya juga cakep, tipis banget guys. Seperti ini. Oke. Jadi saya punya sedikit sharing ya guys, setelah seminggu memakai HP ini. Kayaknya si anti goresnya ini mengandung apa ya? Kalau kita scroll sosial media gitu, dia warnanya agak dominan ke putih guys. Seperti ini. Oke, kita lihat ya. Karena saya sudah bandingkan ke HP-nya saya yang sebelumnya, yang IPS, warnanya itu lebih berasa ketimbang si layar ini menggunakan anti gores. Jadi kalian sebaiknya sebelum menggunakan anti gores, kalian cek dulu gimana kualitas layarnya. Jika memang sudah bagus, saya rasa anti goresnya tidak perlu dipasang jika ingin mendapatkan kualitas gambar yang 100%. Tapi jika kalian ingin merasa layarnya ini aman, pasang aja anti goresnya guys. Oke, namun jika memang anti gores dari si HP ini kurang bagus, kalian bisa beli lagi di marketplace anti gores yang lebih cakep. Nah, ini dia jika kita penuhin layarnya dan kita scroll sosial media. Untuk HP ini lumayan smooth ya guys. Karena resolusi layarnya juga tinggi, 144 Hz. Oke. Jadi memang kerasa ya guys perbedaannya dia kalau HP ini menggunakan refresh rate layar yang tinggi. Nah, untuk soundnya kita kuatin aja. Nah, begini ya guys, ini nggak sampai full dan cerahannya juga nggak sampai full. Ini dia seperti ini kualitas dari HP ini, dan layarnya juga beginilah guys. Cukup bagus dan bening. Memang kerasa banget dia AMOLED-nya. Oke, saya scroll lagi. Kita scroll ya guys. Oke, inilah dia jika kita gunakan sosial media TikTok. Lumayan lancar banget sih saya rasa ini, tidak ada lag. Inilah kualitasnya. Oke, selanjutnya kita akan coba speaker dari HP ini ya. Saya akan buka YouTube dulu untuk mendengarkan kualitas dari speakernya. Oke, ini dia. Saya akan mainkan beberapa musik dari No Copyright Song. Kita akan bisa nilai sendiri gimana dari kualitas double speaker di handphone ini. Oke, kita mulai. Oke, ini kita suaranya kita naikkan saja ke atas ya guys. Hampir full. Kalian bisa nilai sendiri. Mantap ya guys, mantul. Suaranya kerasa kenceng.
Walaupun volumenya tidak kita fullkan. Saya dekatin ke mikrofon ya guys. Ini bisa dengar. Soundnya juga by JBL seperti ini ya. Wow. Oke, itulah kualitas suaranya speaker dari HP ini. Selanjutnya kita akan coba tes mainkan beberapa game. Oke, let's go. Ini dia saya coba tes mainkan game Mobile Legends. Ini saya tampilkan FPS dari gamenya guys. Ini kalian bisa lihat. Di sini kita akan coba mainkan ya. Seperti ini. Untuk saat ini rata-rata FPS-nya masih dapat di 60. Oke, sabar ya guys. Oke, ini dia. Kalau ketemu musuh masih rata di 60 fps guys. Oke. Oke ya, lancar banget di HP ini. Nanti kita lihat settingannya seperti apa. Seingat saya kemarin saya setting ini di settingan high ya guys. Di settingan high bisa dapat rata di 60 fps, tapi saya masih ragu, saya sedikit lupa, mana tahu saya salah settingannya. Nanti kita lihat lagi aja ya settingannya. Oke, dapat rata di 60 fps, ini enak banget guys, lancar. Oke, kita bantai guys. Oke, masih di 60 fps, enak guys. Dan suhunya ini kerasa sudah mulai naik, agak hangat sedikit. Oke, wih, lari dah guys. Kita bantai musuhnya 60 ya guys. Kalian bisa sedikit pantau di ujung kiri layar atas. Itu FPS yang didapatkan ketika bermain game ini. Oke, mantep. Iya, mati guys. Oke. Oke, selesai permainan. Ternyata saya kalah. Tapi itulah guys, kira-kira gambarannya ketika memainkan game Mobile Legends di HP ini. FPS-nya lumayan stabil. Dia kayak ngelock di 60 FPS ya guys. Mungkin karena memang performa HP ini melebihi dari settingan grafik di layar atau di game ini. Jadi 60 fps itu gampang banget. Oke guys, kita bisa lihat, tunggu ya. Kita bisa lihat settingan grafisnya. Kita cek dulu dia di kualitasnya itu tinggi di kualitas map, kemudian kualitas modelnya di standar. Seperti ini guys. Nah, ini dia settingannya untuk mendapatkan rata di 60 fps tadi. Ini settingan default dari si Mobile Legends-nya ini ya guys. Oke, seperti inilah. Dan salah satu kerennya dari HP ini ada fitur X-Boost-nya. Jadi kalau kita main game di HP ini secara otomatis dia ngebooster performanya ke game. Nah, seperti ini. Kita juga bisa lihat berapa persen GPU dan CPU yang digunakan ketika main game ini. Kita slide saja seperti ini. Wow, cakep. Keren guys. Jadi dia mendukung memang untuk para gamer ya guys, walaupun chipsetnya yaitu sederhana aja, MediaTek Helio G200. Kita bisa klik ke performa, mode performa,
Mungkin di mode ini kecepatan gamenya atau gamenya bisa lebih stabil, bisa mode hemat juga untuk menjaga kualitas baterai atau kapasitas baterainya ya, biar tidak cepat habis. Ya, kita pilih mode seimbang saja. Nanti kalian juga bisa sesuaikan jika main game di HP ini. Oke, selanjutnya kita akan tes game Genshin Impact. Oke, ini dia jika kita mainkan Genshin Impact di sembarang tempat gini guys, di map mana ya, map liar seperti ini, kita masih dapat 60 fps. Nah, kalian bisa lihat guys, itu 60 fps. Kemudian performa dari si HP ini kayaknya nggak begitu berat-berat amat, GPU-nya hanya 17% dan CPU-nya 61%. Selanjutnya kita bisa lihat settingannya. Settingannya kita pakai settingan yang, tunggu guys, jadi ya, settingan grafisnya kita pakai di mode terendah ya guys, jadi di arah tak kiri. Kemudian untuk di gameplaynya 30 fps, sebenarnya bisa 60 biar berasa smooth, tapi kita tes aja yang 30 fps nya guys. Oke, itu dia settingan grafiknya. Selanjutnya kita coba battle. Oke, ini dia musuhnya guys. Nice. Wow, nice. Wow, ternyata lancar ya guys. Main Genshin, jumpa musuh, monster-monster, dia lancar. Dan performanya juga kalian bisa lihat, dia nggak kelihatan kayak overload gitu ya guys. CPU dan GPU-nya itu terlihat ya setengah lah keluar energinya di sini. 58, 30% gitu-gitu aja guys. Dan FPS-nya juga stabil untuk main Genshin ini. Oke, itu dari saya review bermain game menggunakan HP Infinix Hot 60 Pro Plus ini. Oke, baiklah, di sini saya akan tes kamera belakangnya. Di sini saya menggunakan resolusi 1080 60 fps. Kondisinya di sini sekitar jam 6 sore ya. Jam 6 sore. Jadi cuaca atau langitnya itu nggak begitu cerah. Kita akan melihat bagaimana kualitas dari videonya. Oke, saya bawa jalan bentar ya. Di kondisi saya bawa ketika jalan seperti ini kualitasnya. Oke, saya coba tes lari ya. Kalau di bawah lari itu gimana kualitasnya? Sorry. Oke, itu dia hasil rekaman di 60 fps. Saya akan coba tes di 30 fps nya. Ini dia perekaman di 1080p Full HD di 30 fps. Kita tes kamera belakangnya. Ini ya kira-kira hasilnya. Saya coba jalan lagi untuk bisa memastikan gimana kualitasnya. Oke, selanjutnya saya akan coba di resolusi yang lebih tinggi ya, 2K. Nah, ini kita rekam menggunakan resolusi 2K di 30 fps.
kelihatannya sepertinya itu agak getar ya, nggak stabil di resolusi ini. Kita coba rekam lagi dan jalan beberapa meter ke depan. Oke. Dan suaranya juga direkam langsung menggunakan HP ini ya. Jadi kalian bisa nilai sendiri kualitas dari mikrofonnya. Dan selanjutnya saya akan coba kamera depan 13 megapiksel dari HP ini. Oke guys, ini dia perekaman kamera depan 13 megapiksel di resolusi Full HD 60 fps. Kalian bisa lihat begini kualitasnya. Kelihatannya ini di resolusi Full HD lumayan stabil. Oke guys, ini dia. Ini di kondisi di kira-kira di setengah 7 sore waktu Medan. Jadi mataharinya juga nggak begitu terang ya guys. Kebetulan ini saya baru selesai lari, dapat kira-kira beberapa putaran jadi sedikit keringat. Oke, itulah guys hasil kamera depannya di 60 fps Full HD. Hai guys, jadi kami di sini lagi mau review hasil video HP Bang Andi yang baru. Jadi guys, Bang Andi ternyata HP baru. Banyak banget sih. Bang Andi OTW review HP ini. Halo Bang Andi, kita dari Binjai. Buat sinematiknya guys. Ini gede sekali aku. Nih, I pass this phone dulu kayak ini ada kita nasi goreng ayam lada hitam. Pokoknya ini kita penuhi memori Bang Andi. Ada loh di foto dia, weh. Karena fotonya aku lihat juga. Jadi kami lagi makan guys loh. Ini burger guys. Ini kentang juga guys. pasti lagi makan. Ini Amos guys. Yes. Ini nasi goreng guys. Lada hitam, ayam lada hitam guys. Oke, jadi buat kalian yang nonton ini, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Bang Andi. Komputernetik. Dan ini dia perekaman video menggunakan kamera depan 13 megapikselnya. Di sini saya menggunakan resolusi Full HD di 30 fps. Seperti ini ya guys. Kelihatannya di 30 fps itu kameranya sedikit ngezoom dia, sedikit lebih dekat daripada yang 60 fps tadi. Beginilah kualitasnya guys. Oke. Kayaknya di sisi ini mataharinya udah mulai ketutup guys. Kebetulan di sekitarnya ada pohon-pohon ya. Jadi muka saya agak gelap ini terlihat. Oke. Saya masuk ke bagian sisi ini, saya muter. Kayaknya di sini bakalan lebih terang mungkin ya. Oke, kita tunggu aja. Inilah kondisi kameranya jika digunakan di kondisi cahaya yang matahari sebenarnya hampir tak terlihat guys, karena kondisinya memang di sore hari seperti ini ya. Baiklah, sekian dulu dari saya review mengenai handphone Infinix Hot 60 Pro Plus ini. Jadi kesimpulannya HP ini worth it banget, value banget untuk dibeli karena dia memiliki desain yang cakep, yang tebalnya hanya 5,95 mm, kemudian layarnya juga cakep, berbentuk lengkung, dan AMOLED. Juga speaker yang digunakan yaitu dia double ya guys, di atas dan di bawah, jadi suaranya lumayan nendang walaupun bassnya hanya kurang sedikit. Kemudian untuk kekurangannya dari HP ini yaitu tidak adanya iPhone jack.
Ya maklum saja karena memang jack audionya itu saya rasa untuk meminimalisir si desain ini ya, jadi jacknya dihilangkan saja. Tapi tidak perlu khawatir, kita untuk menggunakan handphone bisa menggunakan Bluetooth. Dan selanjutnya yaitu kameranya ini ya guys, sayangnya hanya gimmick saja yang duanya dan hanya satu saja yang berfungsi, yaitu yang 50 megapikselnya. Untuk kamera depannya kualitasnya juga kalian sudah lihat di 13 megapikselnya, gimana kalian bisa nilai sendiri. Oke, sekian dulu dari saya review singkat mengenai HP ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.